teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Dan kembali lagi di channel saya, Nurul Husnia. Terima kasih banyak ya kalian yang sudah klik video ini. Semoga teman-teman betah ya nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan di video kali ini saya itu mau share kegiatan saya. Ini tuh saya tag-nya di hari Minggu ya. Nah ini pagi-pagi saya mau beberes rumah ya teman-teman. Gak tahu pagi ini itu rasanya kayak semangat banget pengen bikin video. Dan di sini saya itu mau beberes. Saya awali dari area ruang tamu. Nah di sini itu suka ada ini ya teman-teman, tai cicak gitu yang nempel di atas sofa. Jadi harus dibersihin tiap hari ya teman-teman. Apalagi kalau punya sofa yang warnanya cerah kayak gini itu kan harus ekstra ini ya teman-teman untuk bebersihnya. Jadi kalau nggak gitu tuh takutnya mudah kotor gitu kan kelihatan ya teman-teman. Kalau warnanya seperti ini tuh kalau kena kotoran sedikit itu pasti kelihatan. Dan setelah bersih-bersih sofa, terus ini lanjut saya mau lap-lapin juga untuk area buffet ya. Ini tuh area yang jarang banget dijamah. Ya maksudnya itu jarang dibersihkan gitu loh teman-teman, karena ya gimana ya, untuk debu-debu itu pasti ada, cuman kayak nggak yang terlalu terlihat gitu loh. Jadi itu jarang banget saya bersihin. Nah mumpung sekarang kan lagi semangat-semangatnya ya, jadi saya mau lap-lapin semua-muanya, dari kursi, terus buffet, terus sama pintu-pintu juga ya. Nah karena di pintu-pintu ini tuh juga kadang itu ada sarang laba-laba itu loh teman-teman. Kalau nggak itu ada yang kayak ngenget atau apa ya bahasanya, ngenget itu kayak binatang yang gatal gitu loh. Nah harus dibersihin ya mumpung lagi semangat-semangatnya. Nah biasanya sih saya bersihinnya itu pas waktu nyapu gitu ya, sekalian aja pakai sapu gitu saya bersihinnya. Nah mumpung sekarang mumpung lagi rajin, jadi saya bersihinnya pakai kemoceng gitu ya. Nah teman-teman bisa lihat ya di tralis itu ada tai cicak. Nah itu tuh tiap hari ada teman-teman. Jadi harus dibersihin juga gitu ya teman-teman. Kalau nggak dibersihin kan nggak enak gitu ya dipandang gitu ya. Nah kalau biasanya saya tuh bersihinnya itu langsung pakai sapu gitu ya pas waktu nyapu lantai. Nah sekarang mumpung lagi rapi rajin dibersihin aja sekalian sama kemoceng. Dan setelah selesai untuk lap-lapin area ruang tamu sama teras, sekarang saya mau bersihin area ruang TV ya. Nah di sini anak saya lagi dandan teman-teman, karena tadi itu habis mandi. Nah karena kebiasaan ya, saya itu selalu ngajarin dia itu kalau habis mandi harus pakai yang namanya bedak terus sisiran gitu loh. Jadi biar kayak terlihat gitu kalau dia itu habis mandi. Ada yang gitu juga nggak sih? Nah karena saya tuh ngerasa kalau habis mandi tapi nggak pakai bedak itu ngerasanya kayak malah belum mandi gitu loh teman-teman. Jadi meskipun saya itu udah mandi, saya juga selalu pakai bedak gitu ya, meskipun hanya di rumah aja, karena udah terbiasa. Jadi ya biasa aja gitu ya teman-teman, jadi nggak kayak kelihatan heboh. Apalagi suami itu juga nggak pernah komen gitu loh, meskipun saya itu pas di rumah aja terus pakai bedak, pakai lipstick, itu suami juga nggak pernah komen ya. Karena udah terbiasa, saya itu suka rapi teman-teman. Nah ini di area sini itu juga banyak banget debunya ya teman-teman. Apalagi saya itu jarang banget untuk lap-lapin itu di area situ ya, karena di situ itu kan di atas gitu ya teman-teman, jadi jarang dijangkau gitu sama tangan. Jadi bersihinnya itu kalau pas ada moodnya gitu ya. Terus ini lanjut untuk sapu di area ruang TV maksudnya, saya kebas-kebasin. Habis itu mau saya berdiriin dulu ya, karena nanti mau saya sapu dulu untuk lantainya. Nah untuk kasur ini itu kasur yang serbaguna banget ya teman-teman. Kadang itu kalau malam itu suka digotong gitu ya ke kamar depan, karena anak saya itu kadang kalau minta tidur sendiri mintanya pakai kasur ini ya. Jadi di kamar depan itu ada dua kasur, ada kasur yang besar sama kasur yang ini ya teman-teman. Kalau anak saya tidur di kasur yang kecil ini, terus saya sama ayahnya di kasur yang besar. Katanya itu dia nganggapnya udah tidur sendiri gitu ya, padahal kan konotasi tidur sendiri itu kan di kamar sendiri yang berbeda gitu ya sama orang tua. Tapi
dianya masih belum berani teman-teman. Jadi ya bertahap aja ya, sabar-sabar dulu karena memang masih belum ada adiknya ya, mungkin itu ya yang buat dia itu belum ada niatan untuk belajar tidur sendiri. Dan alhamdulillah untuk lap-lapinya udah selesai. Nah sekarang tinggal disapu-sapuin aja. Nah teman-teman bisa lihat ya, di sini tuh debunya banyak banget, apalagi di bawah kolong meja TV itu ada yang namanya bekas bakaran obat nyamuk ya teman-teman. Karena suami saya itu suka banget bakar obat nyamuk, katanya nyamuknya itu kalau hanya pakai heat elektrik aja itu kayak kurang mempan gitu loh, masih suka ada keliweran gitu ya kalau hanya pakai heat aja atau hanya pakai obat nyamuk aja. Jadi itu suka double gitu teman-teman, obat nyamuk iya, terus heat elektrik juga iya gitu ya. Nggak tahu ya, entah itu di rumah saya saja atau di rumah teman-teman juga, untuk nyamuk itu suka banget, banyak banget maksudnya untuk saat-saat ini kan lagi agak worry gitu ya teman-teman, apalagi sekarang kan musim penghujan, terus juga lagi musim kayak penyakit gitu ya teman-teman, entah itu DBD, entah itu tipes kayak gitu. Nah kalau ngomong-ngomong penyakit, nah kemarin itu anak saya sempat nggak sekolah hampir seminggu gitu ya teman-teman, dikarenakan dia itu panas ya, badannya itu demam sampai 40 gitu ya, terus ada mual muntahnya gitu. Nah waktu itu karena pertolongan pertama saya kan saya kasih paracetamol ya, tapi nggak ngefek teman-teman, jadi panasnya itu tetap nggak mau turun. Alhasil karena saya worry ya, sorenya itu saya periksain ke dokter yang biasa kita periksa gitu ya. Nah sama dokternya itu bilang kalau ini tuh panasnya tinggi gitu ya, terus harus kompres sering-sering sama dikasih minum air putih yang banyak biar nantinya dia itu nggak dehidrasi dan nggak menimbulkan trombosit turun gitu loh teman-teman. Yang dikhawatirkan kalau pas trombosit turun, antibodinya pas rendah itu bisa DB gitu kan. Alhasil ya kita worry ya, jadi kita semalaman itu nggak ada yang tidur gitu saya sama suami karena harus ganti ngompres, bentar-bentar ngompres gitu ya, sama minumin air. Apalagi anak saya tuh kalau sakit dia itu tipe yang diem aja, tidur aja gitu loh teman-teman. Jadi kan yang lihat itu tambah takut gitu ya, kenapa ini anak kok jadi diem aja, tambah lemes gitu. Jadi saya sama suami itu semalaman gak tidur untuk jagain anak yang lagi sakit. Dan alhamdulillah setelah minum obat selama 2 hari itu demamnya turun ya, tapi dia itu sambatan gatal-gatal gitu teman-teman di badannya, jadi seluruh badannya itu jadi kayak malah jadi gatal-gatal gitu loh, jadi kayak ada bintol-bentol kecil merah gitu. Nah kalau orang Jawa sih nyebutnya itu gabaken ya, gabaken atau alergi mungkin ya. Nah setelah muncul gabaken itu kita kan bingung ya waktu itu, jadi dibiarin aja. Terus ada yang bilang suruh ngasih parutan kunyit gitu. Lah anak saya tuh susah banget teman-teman kalau disuruh minum jamu kunyit-kunyitan seperti itu ya. Alhasil saya kasih kunyit asam yang udah jadi gitu ya, itu dia mau. Alhamdulillah agak mendingan gitu ya. Terus besoknya dia itu mau sekolah karena di rumah itu dia jenuh kan. Nah waktu dia sekolah itu posisinya udah nggak panas gitu ya, cuman memang kalau gatel, kalau dingin itu memang dia gatel, apalagi kalau pas habis mandi itu gatel-gatel lagi. Terus pas dia sekolah, pulang sekolah itu dia tuh kayak lemes banget gitu loh, malah sorenya jadi agak panas lagi badannya. Nah karena panas lagi terus saya minumin lagi tuh obat yang dari dokter karena masih, terus ternyata turun ya panasnya. Terus besoknya lagi tuh gatel-gatel lagi teman-teman. Nah karena dia udah nggak betah gitu ya sama gatelnya, terus suami itu inisiatif gimana kalau dibeliin obat gatal gitu ya di apotek. Nah itu kita beliin obat gatal di apotek, setelah diminum baru beberapa menit, nggak sampai 1 jam gitu ya, badannya jadi panas lagi.
Nah, kita bingung dong ya. Ini kenapa kalau badannya panas itu gatalnya enggak, tapi kalau pas badannya udah enggak panas gatalnya muncul gitu ya. Dikasih obat gatal jadi panas lagi. Nah, jadi bingung kan. Nah, akhirnya obat gatal dari apotek itu udah enggak kita minumin lagi teman-teman. Jadi udah 1 kali itu aja karena kita takut gitu loh, karena badannya jadi panas lagi. Nah, alhasil besok-besoknya itu langsung kalau pas dia gatel kita kasih kunyit asam yang udah jadi itu aja ya, karena dia itu nggak mau teman-teman kalau diparutin sendiri gitu ya. Gimana ya, namanya setiap anak beda-beda ya teman-teman, ada yang mudah diminumin jamu, ada yang enggak. Nah, kalau anak saya itu tipe yang nggak suka jamu, daripada jamu mending obat gitu. Dan alhamdulillah untuk sekarang sih udah mulai mendingan ya untuk gatal-gatalnya. Ya masih gatal gitu ya, apalagi kalau habis mandi teman-teman, gatalnya itu selalu muncul. Masih ada juga ruam gatal-gatalnya gitu ya, cuman saya siasatin pakai bedak salisil itu ya teman-teman kalau pas dia lagi gatal. Dan lanjut di video. Nah, tadi itu saya sudah selesai ya untuk beberes area ruang TV, ruang tamu, teras. Terus sekarang saya juga lagi bersihin area dapur. Nah, tadi itu ada wajan ya, wajannya bekas tadi itu bikin sarapan pagi-pagi. Itu juga ada teflon habis bikin roti bakar. Nah, karena masih bersih saya taruhin aja di bawah. Terus sekarang saya juga nggak lupa lap-lapin meja kompornya juga sama bumbu ini ya teman-teman. Dan setelah ini saya tuh mau lanjut untuk cuci piring sebenarnya ya. Cuman untuk cuci piringnya saya masukin aja di video selanjutnya ya teman-teman. Nah, sekarang tinggal saya sapu-sapuin aja karena untuk dapurnya juga udah bersih, tinggal disapu-sapuin aja. Nih teman-teman, terima kasih banyak ya kalian yang sudah nyimak video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Dan bagi kalian-kalian yang sudah nanya-nanyain di kolom komentar kenapa uploadnya itu nggak bisa rutin, mohon maaf ya teman-teman, karena memang waktu untuk ngedit, waktu untuk bikin videonya juga sekarang agak terbatas daripada bulan-bulan kemarin ya, karena saya juga lagi ada kesibukan di luar rumah. Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau belum bisa konsisten. Mohon doanya aja semoga setelah ini bisa konsisten. Dan sekian dulu ya teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum, bye bye.